Ada orang yang bangkit dari kubur, disediakan tunggangan. Nah, disediakan kendaraan, disediakan tunggangan, disediakan pakaian, disediakan makanan. Nah, jadi Imam Ghazali artinya menyuruh kita merenungi, tafakur, bagaimana kira-kira keadaan kita setelah melompat dari kubur itu. Apakah kita ini kira-kira di sana kita dijemput oleh amal salih, itu jadi kendaraan kita, atau di sana kita dijemput oleh amal jahat yang akan menyakiti kita, mencaci maki kepada kita. Nah, jadi bertafakkurlah, lalu perkirakanlah dirimu. Nah, tafakkur semacam ini adalah sesuatu ibadah. Nah, kita merenungi nih, kira-kira aku nih kira di situ kayak apa? Bakuda kah atau disirit orang kah? Nah, kira-kira di sana kira aku begitu bangun dari kubur, apa yang menjemput aku nih? Nah, kita renungi, kita pikir, itu ibadah yang sangat besar. Jar Nabi, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Artinya kita tafakkur seperti itu sesaat itu nilainya lebih baik kita beribadah, lebih baik daripada beribadah 60 tahun yang tidak ada tafakkurnya. Tafakkur termasuk amalul qalbi. Tafakkur ini amal hati. Jadi setiap hari itu mesti ada bagian dari kita untuk tafakkur itu. Ada beberapa macam tafakkur yang nilainya pahala tadi. Oleh para ulama dijelaskan, tafakkur yang bernilai pahala yang sangat besar itu, pertama tafakkur fil ayat wal alamat. Tafakkur merenungi tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kita melihat langit, ada betihang. Kita melihat bulan, di mana datangnya cahaya itu. Kita melihat pohon, tafakur. Akhirnya kita berkesimpulan bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, tafakur seperti itu menambahkan kepada kita keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tafakur yang menjadi nilai pahala besar itu adalah tafakur fil ala wan na'mah. Tafakur tentang banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tiap hari kita tafakur tentang nikmat Allah kepada kita ini, kita kadang akan habis. Karena wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, engkau kadang akan bisa menghitungnya. Jadi setiap hari kita ada wirid tafakur. Aku lapar. Tafakur tentang nikmat yang diberikan kepada kita, mulai nikmat yang zahir sampai nikmat yang batin. Nah, ini akan menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Allah. Tafakur nikmat-nikmat ini. Nah, kemudian lagi tafakur yang dipuji itu tafakur tentang pahala. Orang yang sembahyang ini diganjar Allah ganjaran yang luar biasa dengan ganjaran surga. Orang yang membaca ini diganjar dengan sekian pahala. Orang yang membaca Al-Quran satu huruf diganjar dengan 10 pahala. Orang yang bersalawat sekali diganjar Tuhan 10 dapat rahmatnya. Nah, kita ingat-ingat, pikirkan banyaknya pahala-pahala itu. Nah, itu kalau kita tafakur demikian akan membuahkan kegemaran kita untuk beribadah. Nah, tafakur itu menggemarkan kita untuk beribadah. Kemudian ada tafakur tentang siksa Allah. Tafakur tentang siksa Allah. Bagaimana Allah menyiksa hambanya, baik yang bisa dilihat di dalam dunia, bagaimana Allah menyiksa Namrud, bagaimana Allah menyiksa Fir'aun. Namrud manusia yang sangat hebat, yang
segala musuh bisa dikalahkannya, tapi disiksa oleh Allah dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya. Nyamuk seekor dikirim oleh Allah. Nyamuk dikirim seekor masuk ke dalam kepala lewat telinganya. Beberapa hari Namrud kada karuan rasa, bergulung-gulung kesakitan sampai mati. Orang sehebat Namrud itu hanya dikalahkan oleh Allah dengan seekor nyamuk. Tafakur tentang siksa Allah. Fir'aun, bagaimana hebatnya Fir'aun, pasukannya mengaku Tuhan, tapi mati lamas. Mati lamas Tuhan. Kan Fir'aun itu mengaku Tuhan nih, Tuhannya mati lamas. Ya iblis datang kepada Fir'aun mengatuk, siapa aja Fir'aun? Macam Tuhan bertahukan aku aja iblis. Bertakun Fir'aun siapa yang mengatuk nih? Ya iblis maka ikam Tuhan, apa kada tahun aku nak mengatuk ini? Fir'aun disiksa oleh Allah. Karun kayak apa sugihnya Karun, kekayaannya dengan sekejap Allah menenggelamkan dengan seluruh harta-hartanya. Tafakur tentang siksa Allah itu membuat kita takutan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, kemudian bab kita ini tafakkur fi ahwali yaumil qiyamah. Tafakkur tentang huru hara hari kiamat. Ya ini bab kita. Tafakkur kena aku dalam kubur nih. Mah datang munkar nakir. Awak juga menjawab kadakah. Nah, lalu kita berusaha mencari jalan. Napa-napa nang disiapakan menghadap munkar nakir nih. Supaya kau menjawab, supaya bebas. Dalam kubur itu ada siksa kubur. Aku ini digapitnya kah oleh kubur kena atau kada. Nah, lalu ada usaha untuk mencari amalan apa supaya bisa dalam kubur itu jadi taman surga. Nah, kemudian bangkit dari kubur kena aku ini mbak apa di padang mahsyar, mbak kuda kah, mbak apa. Nah, lalu mencari usaha untuk demikian. Nah, tafakkur fi taksirin nafsi, tafakkur tentang taksirnya diri. Banyaknya kita melakukan dosa, kita ingat-ingat dahulu sembahyang kita kada karuan, ingat-ingat dulu banyak mandang na haram, mengucap na haram, mendengar na haram, makan na haram. Nah, kita tafakkur tentang kekurangan-kekurangan diri kita. Nah, ini menumbuhkan supaya ada keinginan untuk tobat kepada Allah, supaya tobat kepada Allah. Nah, termasuk lagi tafakkur yang nilainya pahala sekian puluh tahun tadi, tafakkur fi hajatil ghair, tafakkur hajat orang lain. Kita memikirkan hajat orang lain ini nah, supaya orang lain itu bagus, supaya orang lain itu sukses. Ada orang minta pendapat lawan kita, minta pendapat, minta saran lah. Kayak apa nang baiknya kayak ini. Kalau kita berpikir, nah kita pikirkan ini, amun kayak ini. Nah, berpikir gitu tuh. Nah, itu pahalanya lebih besar daripada ibadah 20 tahun. Memikirkan hajat orang lain. Orang lain ini kehabisan duit. Nah, dengan kita ini membantu kada berduit juga. Lalu berpikir kayak apa supaya dapat duit kawan ini, caranya memutar otak. Tafakur yang terpuji juga, nang ganal juga. Pahalanya tafakur untuk hajat orang lain. Nah, dan lagi tafakur fi tahsilil ilm, tafakur untuk menghasilkan ilmu. Kita baca kitab ngalih sulit pahamannya, pikir hanya dapat. Nah, tafakur beberapa saat untuk memaham satu hukum Allah, tafakur yang diganjar dengan pahala yang besar tadi.